Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Tri Supono bicara tentang manajemen risiko. Pada sesi ke-1 kemarin kita sudah menyinggung terkait kesulitan secara umum mengenai pemahaman manajemen risiko. Pembicaraan kali ini saya akan buat agak ringan, tidak berat, karena kalau Anda melihat paparan atau pembicaraan para narasumber terkait dengan manajemen risiko itu cukup memusingkan. Kali ini akan saya buat ringan, sekedar obrolan supaya dapat dipahami dengan mudah. Nah, sebelum lanjut ke pemahaman lebih dalam terkait dengan manajemen risiko, saya ingin mengulangi kembali apa itu risiko. Risiko itu adalah kemungkinan kejadian. Jadi kemungkinan kejadian yang kejadian itu bisa menjadi variabel yang memengaruhi secara negatif terhadap hasil atau tujuan dari organisasi. Nah, itu definisinya. Nah, kenapa risiko ini muncul? Risiko ini ada karena keterbatasan kita terhadap informasi di masa datang. Jadi kita tidak tahu apakah kejadian itu terjadi atau tidak akan terjadi karena informasi yang terbatas. Oleh karena itu, nanti mengidentifikasi risiko itu berdasarkan juga informasi-informasi yang sudah ada. Informasi itu baik terkait dengan sumber daya yang dimiliki ataupun terkait dengan konteks eksternal dan konteks internal. Sebelum melangkah lebih jauh, sebaiknya saudara-saudara atau Anda semua mengenali dulu istilah-istilah yang sering digunakan di dalam manajemen risiko. Istilah yang biasa yang sering muncul adalah pertama terkait dengan apa itu pemangku kepentingan atau stakeholder. Pemangku kepentingan atau stakeholder adalah orang atau organisasi yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi atau menganggap dirinya dapat dipengaruhi oleh suatu keputusan atau kegiatan organisasi Anda. Kemudian ada istilah yang disebut dengan sumber risiko. Sumber risiko adalah satu unsur atau elemen yang baik itu berdiri sendiri ataupun bersama-sama dengan elemen lain mempunyai potensi untuk menimbulkan risiko. Kemudian ada istilah yang disebut dengan peristiwa. Peristiwa adalah suatu kejadian atau perubahan kondisi tertentu. Kemudian ada juga istilah konsekuensi, adalah suatu hasil dari suatu peristiwa yang memengaruhi sasaran. Kemudian juga ada istilah kemungkinan atau likelihood. Kemungkinan adalah kesempatan terjadinya sesuatu. Kemudian ada istilah yang digunakan juga pengendalian atau kontrol, adalah upaya untuk menjaga atau mengubah risiko. Kemudian ada juga istilah yang disebut dengan owner risk atau pemilik risiko. Pemilik risiko ini adalah orang atau entitas dengan akuntabilitas dan wewenang untuk mengelola risiko. Jadi owner risk ini adalah setiap orang yang ada di dalam organisasi atau di luar organisasi yang mempunyai akuntabilitas dan kewenangan untuk mengelola risiko atau untuk mengubah risiko. Kemudian ada istilah yang disebut dengan velositas risiko. Velositas risiko itu memberikan indikasi seberapa cepat waktu mulai dari suatu risiko hingga dampaknya terasa memengaruhi pencapaian sasaran. Jadi suatu risiko itu kadang dampaknya tidak langsung terlihat, tetapi mungkin dampaknya akan terjadi beberapa tahun kemudian. Itu yang disebut dengan velositas risiko.
Kemudian ada yang disebut dengan persistensi risiko, itu merujuk juga pada karakter risiko dengan velositas rendah, namun dampak akhirnya bisa bersifat bencana. Nah, dalam pembicaraan kali ini, saya ingin mendalami kembali ke kemarin saya sudah menyinggung terkait dengan eksternal, penetapan penetapan konteks ya, atau establish konteks. Jadi sebelum kita mencoba memetakan atau mengidentifikasi risiko, adalah langkah yang pertama adalah kita harus memahami betul konteks. Konteks itu kemarin dalam seri 1 saya bagi menjadi konteks eksternal dan konteks internal. Nah, pembicaraan kali ini terkait dengan konteks. Ketika kita akan mengidentifikasi risiko, kita melihat konteks. Konteks yang pertama yang kita terapkan adalah kita harus tahu dulu terhadap visi organisasi kita. Ini penting, visi ini penting untuk diketahui, bahkan visi ini harusnya diketahui oleh semua anggota organisasi. Tidaklah atau boleh jadi Anda mengidentifikasi risikonya akan keliru atau akan sesat ketika Anda tidak mengetahui visi organisasi atau visi perusahaan Anda. Ketidaktahuan mengetahui visi itu seperti Anda berada dalam sebuah kapal laut atau dalam pesawat yang alat navigasinya rusak, gitu. Alat kontrol navigasinya rusak. Jadi ketika pesawat itu salah arah, alat itu tidak bisa memberikan atau tidak bisa mendeteksi risiko bahwa sudah salah arah, gitu. Nah, Anda bisa bayangkan ketika Anda mengidentifikasi risiko tapi Anda tidak mengetahui tujuan organisasi Anda, otomatis Anda tidak akan bisa dengan pasti memastikan bahwa risiko yang Anda identifikasi itu adalah risiko yang betul-betul benar atau tidak, atau betul-betul bisa memengaruhi tujuan atau hasil dari organisasi Anda. Baik, bicara visi, ketika kita suatu perusahaan atau organisasi, Anda akan membuat organisasi, Anda tentunya menentukan visi. Biasanya visi itu dibuat tidak hanya untuk 1 tahun. Visi itu boleh jadi dibuat ada yang sampai 100 tahun, 200 tahun, dan sebagainya. Nah, ketika kita membuat visi, maka visi itu harus juga memperhatikan konteks eksternal dan konteks internal. Konteks eksternal seperti yang sudah saya kemukakan kemarin terdiri dari unsur geografis, demografis, budaya, peraturan pemerintah, peraturan internasional, dan sebagainya. Nah, ketika Anda misalnya mau membuat perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia, maka konteks yang pertama dilihat oleh Anda adalah konteks geografis. Konteks geografis wilayah Indonesia adalah wilayahnya terdiri dari banyak kepulauan, lautannya luas, banyak pegunungan, dan sebagainya. Nah, dengan melihat konteks geografis tersebut, Anda akan menentukan seberapa jauh layanan yang akan Anda buat di dalam perusahaan Anda. Tujuan Anda apakah melayani penerbangan seluruh masyarakat Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, atau Anda hanya sebatas misalnya Anda bisa melayani Sumatera atau Indonesia bagian barat saja. Kenapa misalnya Anda hanya melayani Indonesia bagian barat saja? Karena itu dikembalikan dengan melihat konteks internal. Konteks internal itu apa? Konteks internal itu apa yang kita miliki di dalam perusahaan atau di dalam organisasi Anda. Sumber daya apa yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan. Kalau sumber dayanya terbatas, tidak bisa melayani penerbangan seluruh Indonesia, maka diperhitungkan misalnya sumber daya yang Anda miliki, perusahaan yang miliki hanya bisa melayani penerbangan Indonesia bagian barat saja.
Gitu. Nah, itu terkait dengan konteks geografis. Kemudian konteks eksternal berikutnya adalah konteks demografis, konteks kependudukan. Konteks ini misalnya Anda ingin mendirikan pabrik tekstil. Pabrik tekstil itu Anda dirikan misalnya di sekitar Bekasi atau sekitar Sidoarjo atau istilahnya di yang wilayah padat penduduk, yang kira-kira wilayah padat penduduknya itu juga tingkat penganggurannya sangat tinggi. Maka ketika Anda akan mendirikan pabrik tekstil, maka dalam konteks visi Anda itu harus termuat juga untuk tujuan untuk mensejahterakan masyarakat di lingkungan perusahaan Anda. Nah, karena konteks demografis yang melihat jumlah penduduk dan pengangguran yang banyak, maka ketika Anda menetapkan selera risiko atau Anda menetapkan metode apa yang digunakan untuk menjalankan perusahaan, itu harus berkaitan dengan konteks demografis tersebut. Jadi Anda tidak bisa memilih, bukan tidak bisa memilih ya. Anda harus memilih atau bijaksana memilih metode yang digunakan. Ketika Anda akan menjalankan pabrik tekstil, maka Anda lebih disarankan untuk menggunakan metode padat karya. Metode padat karya itu otomatis akan menyerap banyak tenaga kerja. Ataupun Anda bisa memadukan dengan metode antara padat karya dengan penggunaan teknologi canggih gitu. Nah, masing-masing metode ini kan punya kelemahan. Metode padat karya punya kelemahan, artinya mungkin dari segi kecepatan produksi tidak lebih cepat daripada mesin. Mesin juga punya kelemahan, menggunakan mesin artinya biaya lebih mahal, biaya perawatan lebih mahal, harga mesin lebih mahal dan sebagainya. Nah, itu ada perhitungan. Itu terkait dengan konteks demografi. Nah, kalau Anda misalnya keliru menetapkan konteks, keliru mengambil konteks itu, melihat konteks itu, maka jangan Anda berharap bahwa perusahaan Anda akan berumur panjang di situ. Kalau misalnya Anda mendirikan pabrik tekstil di seputaran Bekasi, seputaran Sidoarjo yang padat penduduk, gitu, dan Anda tidak memperhatikan itu, bersiaplah Anda memiliki risiko bahwa tiap hari pabrik Anda akan dirongrong atau didemo oleh masyarakat sekitarnya dengan berbagai alasan tentunya. Nah, itu terkait dengan konteks eksternal demografis. Konteks eksternal berikutnya misalnya seperti konteks eksternal budaya, ketika Anda mendirikan perusahaan ataupun kantor berdiri di sebuah wilayah yang kental dengan budaya, maka Anda juga harus memperhatikan konteks ini. Konteks terkait dengan pelestarian nilai budaya, konteks terkait dengan agar apa yang Anda usahakan itu tidak bertentangan dengan budaya masyarakat sekitar. Seperti itu. Nah, kemudian visi itu juga harus melihat konteks internal. Konteks internal artinya ketika kita mendirikan perusahaan, berapa sumber daya yang kita miliki, berapa modal uang yang kita miliki, berapa gedung yang kita miliki, berapa sarana, dan kemudian berapa tenaga ahli yang kita miliki. Itu konteks internalnya gitu. Nah, setelah memperhatikan itu, dalam visi termuat semua kepentingan stakeholder, konteks stakeholder, semua stakeholder itu sudah masuk dalam visi, tujuannya sudah tertampung, maka nanti Anda akan menurunkan dari visi itu menjadi misi. Karena tujuan tadi visi, tujuan perusahaan itu misalnya sampai 200 tahun. Nah, kalau 200 tahun itu kan tidak mungkin dicapai dalam waktu hanya misalnya 1 tahun. Otomatis harus diturunkan menjadi misi, menjadi beberapa langkah supaya tujuan itu tercapai. Misi itu juga yang 200 tahun itu tidak bisa dicapai dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu akan dibagi, Anda akan membaginya menjadi beberapa periode, misalnya periode per 25 tahun. Dalam waktu 25 tahun pun Anda tidak bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan untuk 200 tahun. Oleh karena itu Anda akan membaginya kembali menjadi per 5 tahun. Kemudian Anda membaginya lagi menjadi per tahun. Nah, seperti itu. Nah, konteks itu mengikuti
Setelah tadi divisi kita melihat konteks eksternal dan internal, di misi juga kita melihat konteks eksternal dan internal. Kemudian pada kegiatan program kegiatan per tahun juga diikuti dengan melihat konteks eksternal dan internal. Jadi ketika Anda mengidentifikasi risiko, Anda tidak boleh lepas dari konteks ini. Gitu. Ketika Anda mengidentifikasi risiko, misalnya dalam Anda ingin membuat pelatihan, ya, membuat pelatihan itu konteks internalnya apa, atau inputnya itu terdiri dari apa saja. Misalnya, saya kemarin kan sudah menyinggung terkait dengan proses bisnis. Misalnya proses bisnis suatu kegiatan dimulai dari perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi di akhirnya. Nah, pada tahap perencanaan misalnya, pada tahap perencanaan itu di dalamnya terdapat proses bisnisnya perencanaan itu dari mana sampai ke mana. Misalnya proses bisnis, proses tahapan, proses dalam pelaksanaan diklat itu tahap awalnya terdiri dari misalnya input data, pengolahan data, kemudian verifikasi data, hingga terakhirnya menjadi data itu menjadi dokumen perencanaan. Nah, dalam mengidentifikasi risiko misalnya di tahap perencanaan ini, Anda melihat bahwa di tiap tahap itu terdapat apa yang disebut dengan input, ada proses, dan ada output. Jadi di dalam proses bisnis yang saya bagi tadi, misalnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi itu, di dalamnya lagi ada yang disebut dengan input, ada proses, dan ada output. Jadi hasil dari tahap pertama itu menjadi output untuk proses berikutnya, menjadi input gitu. Nah, di tahap pertama tadi, tahap awal dalam proses perencanaan misalnya, apa inputnya? Inputnya itu karena terkait dengan pelatihan, misalnya adalah data peserta. Misalnya Anda ingin membuat pelatihan untuk pelatihan guru se-Indonesia. Jumlah guru se-Indonesia berapa? Kurang lebih 5 juta. Hampir 5 juta lah, kurang lebih. Nah, itu terkait dengan data. Data itu sumbernya dari mana? Sumbernya diperoleh dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kurang lebih begitu. Itu sumber data. Kemudian inputnya sendiri adalah data. Data itu kemudian diinput ke dalam aplikasi perencanaan Anda. Siapa yang menjalankan aplikasi perencanaan Anda? Siapa yang menjadi petugas entry data misalnya? Berarti di situ ada petugas entry data. Itu juga termasuk dalam input, ya, artinya input sumber daya manusia. Kemudian input lain apa yang menyertai? Adalah sarana prasarana. Sarana prasarananya apa di situ? Ada komputernya atau laptopnya, ada meja, kursi, ada ruangan atau gedung dan sebagainya. Itu termasuk input sarana prasarana yang menyertai suatu kegiatan. Kemudian juga ada input uang di situ, anggaran atau uang. Berapa biaya yang dialokasikan? Berapa honor untuk seorang petugas entry data? Berapa biaya untuk menarik data dari Dinas Pendidikan seluruh provinsi di Indonesia? Nah, seperti itu. Nah, dari input-input itu kemudian dilakukan berjalan prosesnya. Setiap petugas yang terlibat di dalam tahapan proses bisnis itu biasanya memiliki semacam SOP atau rincian tugas kerja masing-masing. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian risiko apa yang akan bisa timbul dari proses itu, dari proses input, ada proses, ada kemudian menjadi output. Nah, apakah kira-kira risikonya yang akan timbul ketika data, misalnya risiko yang biasanya timbul dalam perencanaan pelatihan itu biasanya apa? Datanya tidak valid, jumlah gurunya tidak valid, atau data gurunya juga tidak valid. Yang sudah pensiun tetap bisa diundang untuk pelatihan dan sebagainya. Nah, kalau datanya tidak valid,
Anda harus cari sumber risikonya dari mana. Boleh jadi kalau terkait dengan data tadi, boleh jadi kekeliruannya ada di sumber data. Sumber datanya adalah dinas pendidikan dan sebagainya. Atau juga risikonya boleh jadi ada pada petugas entry data sebagai bagian dari input. Gitu ya. Petugas entry datanya misalnya karena dia harus menginput sebanyak 5 juta data guru. Nah, kalau dilakukan oleh seorang saja petugas entry, apakah itu akan berisiko atau tidak? Tentu akan berisiko karena dia akan kelelahan dengan misalnya target waktu yang begitu pendek, dia harus menginput data sebanyak 5 juta guru. Nah, kelelahan itu bisa menimbulkan salah input data, misalnya angka 3 keliru dengan angka 8, angka 6 terlihat seperti angka 0, angka 7 seperti angka 4 dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang risiko-risiko yang muncul dari tahap awal input data. Kemudian melihat prosesnya. Ketika sudah input, misalnya Anda melihat input dari sisi input, identifikasi risiko tidak ada masalah risiko, maka Anda harus melihat kemudian ke dalam proses di dalam tahap itu. Ketika misalnya petugas entry data itu melakukan pekerjaan yang entry data, di situ ada rincian tugas setiap orang. Butuh berapa waktu seharusnya standarnya yang ditetapkan ketika seorang petugas mengentry data. Nah, ketika seorang petugas mengentry data misalnya di dalam standarnya, misalnya dia harus menyelesaikan dalam 1 hari itu, harus dia masuk 100, misalnya 100 data guru. Nah, sedangkan misalnya tengah waktunya hanya dikasih satu minggu. Satu orang hanya bisa menginput 100 dalam sehari. Sedangkan yang harus diinput adalah 5 juta. Anda tinggal hitung-hitung 5 juta dibagi 100 berapa hari diperlukan. Nah, kalau cuma Anda ada petugas 1 orang, maka akan berisiko bahwa data perencanaan itu tidak akan jadi sebagai data perencanaan bagian dari pelaksanaan diklat. Oleh karena itu harus ditambah dengan jumlah SDM. Nah, seperti itu kurang lebih cara mengidentifikasi risiko. Itu terkait dengan bicara dengan penetapan konteks. Jadi penetapan konteks ini saudara-saudara semua tidak boleh Anda lepas ketika Anda mengidentifikasi risiko, baik itu di tahap awal, tahap proses bisnis perencanaan, proses pelaksanaan, ataupun di tahap proses evaluasi seperti itu. Itu secara mudahnya seperti itu, memahami atau cara mengidentifikasi risiko itu. Nah, di bagian sesi berikutnya kita nanti akan bicara terkait dengan ada formulasi bagaimana menentukan besaran dampak ya, menentukan frekuensi kemungkinan terjadinya risiko. Kemudian juga frekuensi dampak risiko, kemudian juga terkait dengan penetapan selera risiko, kemudian dan sebagainya. Itu akan saya sampaikan di pertemuan sesi ketiga. Nah, saya buat sesi ini pendek-pendek, kenapa? Karena supaya mudah difahami, mudah direnungkan. Kalau saya buat sesinya terlalu panjang, Anda akan pusing, Anda mungkin tidak bisa menyerap apa yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan seri kedua ini, manajemen risiko. Kita bertemu lagi di seri ketiga. Saya harap komentar Anda, komentar saudara-saudara, atau masukan saudara-saudara, ataupun pertanyaan Anda terkait dengan manajemen risiko ini disampaikan di chat di YouTube ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.